Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ya. Siang, Pak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kemarin kita sudah tahu apa itu murabaha, ya, aktivitas jual beli, ya. Dan itu memang paling yang terbesar di Indonesia saat ini di perbankan syariah itu banyak mengandalkan dari pembiayaan murabaha atau jual beli. Ya. Nah, sebelumnya ini di dalam kesempatan ini tentu ada perbedaan akuntansi murabaha, ya, atau pembiayaan murabaha, ya, dengan nanti aktivitas pembiayaan salam atau salam paralel. Dan ini diatur di dalam pernyataan standar akuntansi 103, ya. Itu diatur tentang bagaimana mekanisme transaksi pembiayaan salam, ya, atau akuntansi transaksi salam atau salam paralel. Ya. Mari kita mulai. Saya nyalakan dulu ini. Ya, eh, itu bisa lihat di gambar itu. Kalau kemarin itu pembiayaan murabaha, bisa Anda lihat, ya, barangnya dikasihkan dulu, ya, sebagai murabaha, ya. Nanti ini pembayarannya diangsur, ya. Jadi pembayarannya diangsur. Saya gantian aja, Pak. Ya, kalau yang ini barang dikasihkan di muka murabaha kemarin, ya. Kalau Anda ingin beli rumah, rumahnya dibelikan dulu oleh bank, ya. Anda baru mengangsur, ya. Tergantung Anda berapa kali yang sebenarnya kesepakatan akad dengan pihak bank, ya. Sementara yang perlu diketahui di sini, kalau akad salam, ya, akad salam itu Anda nanti akan dibantu oleh bank, ya, ya, uangnya oleh bank dikasihkan kepada pihak yang menyediakan atau pemasok atau supplier barang yang Anda minta. Nah, nanti barangnya akan diberikan pada saat terakhir. Itulah salam. Bisa Anda lihat bedanya, kalau ini bisa diangsur, barangnya kalau murabaha dikasihkan depan, sementara kalau akad salam atau pembiayaan salam itu adalah bayar dulu banknya, nanti barangnya belakangan dikasihkan. Ya. Inilah definisinya. Salam atau ba'i salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedang penyerahan barangnya dilakukan di kemudian. Mama, tempat tiga para ada ini. Aja. Nona lagi kerana. Ya, tolong Yeremias tamu, ya, dimatikan, dimute, ya. Yeremias tamu. Ya, itu salam atau ba'i salam, ya. Berikutnya, ya, bagaimana secara lengkap definisi akad salam, ya. Dalam salam, ya, akad jual beli barang, ya, pesanan atau muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau dikenal penjual namanya muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Sementara kalau salam paralel, ya, ini salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi ba'i salam, yaitu antara pemesan dan penjual, dan nanti antara penjual dengan pemasok atau supplier. Jadi ketiga pihak ini antara pemesan, ya, atau pembeli dengan penjual, antara penjual dengan pemasok atau supplier. Ini berjalan secara bersamaan atau simultan. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus.
Karena takutnya kalau dilakukan terus-menerus dapat menjurus pada riba. Tapi salam paralel dibolehkan asal eksekusi ya, pelaksanaan kontrak salam kedua tidak tergantung ya. Jadi maksudnya di sini antara kontrak perjanjian atau akad antara pihak akad yang ke satu dan kedua tidak tergantung ya. Jadi kalau di sini ya akad antara pemesan dan penjual ya, antara penjual dengan pemasok itu tidak saling tergantung ya. Jadi ini maksudnya ini kedua ini adalah tidak boleh tergantung. Kalau ini barangnya nggak ada antara penjual dan pemasok ya, kalau itu disepakati barang nggak ada ya bisa aja yang akad antara pemesan dan penjual ini dibatalkan ya. Jadi artinya kalau barangnya nggak dikirim oleh pemasok, mohon maaf bagaimana nih ya, kalau udah kesepakatan di awal barang nggak ada ya dibatalkan aja akad salam ini, itu maksudnya ya. Nah ini ilustrasinya salam ya. Jadi si pembeli menyerahkan uang ya kepada penjual, dalam hal ini bank ya. Pembeli atau pemesan memberikan uang pada penjual dan nanti penjual baru berikutnya akan menyerahkan barangnya kepada pembeli, itu secara ilustrasi salam. Berikutnya yang ilustrasi salam paralel. Nah, ini yang harus Anda lihat ya. Ya, pihak bank menyerahkan uangnya dulu kepada pihak penjual ya. Nah, di sini yang pemesan itu juga melakukan akad dengan pihak bank, membayar pada bank. Ya, nah nanti penjual akan menyerahkan ya barangnya itu kepada bank ya, karena dia bank ini lagi sebagai pembeli juga penjual, nanti dia akan sebagai penjual kalau kepada pemesan di sini. Maka di sini penjual ya dalam ini penjualnya nanti ya dalam hal ini dia akan menjual kepada bank. Nah nanti oleh bank barang itu akan diserahkan kepada pihak pemesan atau pembeli. Ya. Jadi jangan bingung, loh kok bank bisa sebagai pembeli dan penjual? Ya, bank sebagai pembeli karena dia membeli dari pihak penjual yang pertama. Loh, bank bisa juga sebagai penjual? Iya, karena dia menjual kepada pihak pemesan. Jadi yang empat ini ya, yang empat ini. Jadi ini langkah pertama, bank kepada penjual menyerahkan uang. Yang kedua, si pemesan menyerahkan uang kepada bank. Yang ketiga nanti penjual menyerahkan barangnya kepada bank. Dan yang terakhir, bank menyerahkan barangnya kepada pemesan. Nah, itu adalah ilustrasi salam paralel atau mekanisme dalam transaksi salam paralel. Ya, tadi kita lihat sekarang akad salam biasanya digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang. Nah, di Indonesia umumnya barang hasil pertanian yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Ya, bisa padi, jagung, ya. Terus apa lagi yang digunakan itu? Padi, jagung, yang adalah hasil pertanian, ya karet, ya. Karet, hasil karet, pokoknya hasil perkebunan ya, itu bisa dilakukan transaksi menggunakan transaksi salam atau akad salam. Manfaatnya apa sih penggunaan salam ini bagi petani? Ya sangat membantu, karena kalau dibiayai oleh bank, kebutuhan petani mulai beli pupuk, beli bibit, ya pupuk, beli bibit, beli obat, ya mungkin sewa lahan, ini sangat membantu bagi petani. Ya, itu sangat membantu bagi petani. Yang kedua, bagi pemerintah, dengan ciri pembayarannya di muka, maka akan dapat mempercepat pencapaian target pemerintah dalam mendorong peningkatan cadangan pengadaan produk pertanian. Ya, jadi dengan adanya pembiayaan di muka, barangnya nanti pasti pemerintah akan terjamin nanti
siklus tentang pengadaan produk pertanian ya baik itu beras ya, jagung ya, dan kebutuhan kedelai sebagai bahan pokok untuk membuat tempe itu akan terpenuhi di sini. Pasti kalau bayar tunai kan bayar di depannya. Bagi bank syariah, skema salam sangat menguntungkan bagi bank syariah. Ya, karena pembelinya tadi pemesan tadi sudah menyerahkan uangnya terlebih dahulu di muka ya. Jadi pemesan itu sudah menyerahkan uangnya dulu di muka. Jadi bank sudah nggak bingung, sudah nggak takut nanti kalau terjadi gagal bayar atau macet atau kredit macet. Ya, itu keuntungannya. Tapi ya itu ada konsekuensinya. Kalau barangnya sesuai spekulasinya diminta yang bagus ya bank harus siap mempersediakan yang bagus. Jangan sudah pembeli dan nepati uangnya ditaruh di muka sesuai dengan akad salam, tapi ternyata barangnya itu diserahkan barangnya rusak. Nah itu berarti melanggar akad. Nah bagaimana ketentuan hukum syariah yang mengatur transaksi salam dan salam paralel ya? Ini ada di hadis Nabi dari Ibnu Abbas, barang siapa yang melakukan salam atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan tidak yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Juga diatur dalam Fakta Dewan Syariah Nasional nomor 5 ya nomor 4 tahun 2000 tentang jual beli saham salam ya. Di situ diatur ketentuan pembayarannya, barangnya seperti apa, ya bagaimana salam paralel ya tadi ya antara bank dengan pemasok, antara pembeli dengan bank ya, dan bagaimana waktu penyerahannya dan syarat pembatalan kontrak. Ya. Rukun transaksi salam ya ada pihak yang bertransaksi atau kontraktor yaitu pembeli muslam dan penjual muslam ilahi. Yang kedua, ada objek akad salam berupa barang dan harga yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Yang ketiga, ada ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli secara salam, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Ya. Jadi harus ada ucapan bahwa saya sah menerima, saya dengan ikhlas menerima akad salam ini. Ya, misalnya dua pihak pembeli. Dan pembeli menyatakan saya bersedia menyerahkan uang terlebih dahulu kepada pihak bank. Pihak bank juga gitu akadnya. Saya bersedia akan menepati, ya, akan menyerahkan barang pada nanti setelah kegiatan penyerahan uang tunai dari pihak pembeli, maka saya akan memberikan barang sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan kualitas yang diminta oleh pembeli. Nah, itu adalah sadar, ada ijab, ada kabul secara ucapan maupun perbuatan. Jadi semacam komitmen atau janji kedua belah pihak. Nah ini yang harus diperhatikan dalam tadi yang ini adalah rukun transaksi salam, yang berikutnya adalah rukun transaksi salam paralel. Nah. Ya, terus ini transaksi salam paralel ya di sini akad salam kedua yaitu antara pihak bank sebagai pembeli dengan petani ya sebagai penjual harus dilakukan secara terpisah dari akad pertama, jadi antara bank dengan pemesan itu harus terpisah akadnya, nggak boleh digabung ya. Jadi bank membuat suatu surat ya, surat akad ya, surat kesepakatan itu dua, yaitu antara pihak bank dengan pembeli dan bank dengan pihak petani. Ya, itu harus berbeda. Nanti bank dengan pemesan atau pembeli, nanti itu akad pertama, akad kedua bank dengan pihak pemasok, supplier atau petani. Akad kedua ingin diperhatikan baru dilakukan setelah akad pertama sah. Ya, misalnya setelah ada kesepakatan dan pihak pertama menyerahkan uang kepada bank, lah itu baru bisa dilaksanakan akad yang kedua. Rukun-rukun yang terdapat pada akad salam pertama juga berlaku pada akad salam kedua. Ya, ini yang pertama. Ya, kasusnya
PT Berkah Tanpa Riba atau BTR membutuhkan 100 ton biji jagung hibrida untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Juni 2020, PT BTR melakukan pembelian jagung dengan skema salam. Ya. Jadi di sini PT BTR melakukan akad sebagai pemesan membeli kepada pihak Bank Syariah Murni sebagai penjual. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah spesifikasi barang biji jagung manis hibrida kualitas 2. Ya, itu ada yang diminta barangnya, spesifikasi barangnya. Biji jagung manis unggul atau hibrida kualitas 2. Jumlahnya sebanyak 100 ton. Ya. Harganya 700 juta karena 7 juta harga per tonnya itu 7 juta. Jadi kalau 100 ton berarti 7 juta kali 100 maka 700 juta ya. Waktu penyerahan 2 tahap setiap 3 bulan. Ya. Sebanyak 5 ton. Ya, jadi kalau 2 tahap berarti nanti 25 ton, 25 ton yang kedua ya. Pada tanggal 2 September 25 ton pertama dan 2 Desember 25 ton yang kedua. Nah, ini syaratnya pembayaran dinasti pada saat akad ditantangani. Jadi nanti si PT Berkah ini harus pada saat akad ditantangani maka barang atau uang diserahkan kepada Bank Syariah Murni. Nah ini yang berikutnya transaksi salam kedua ya. Berarti adalah antara pihak BTR ya, bank antara pihak ya Bank Syariah Murni dengan petani yang diwakili di dalam yang petani yang tergabung di dalam Koperasi Unit Desa Adil Sejahtera. Ya, dengan sepakatan sebagai berikut ya. Berarti ini yang kedua ini pihak bank itu melakukan akad dengan pemasok atau supplier atau petani yang kebetulan mereka petani tergabung dengan Adil Sejahtera. Dengan sepakatan barangnya itu biji jagung manis hibrida kualitas 2. Jumlahnya 100 ton. Nah, harganya 650 juta ya. 6.500.000 per ton ya. Itu harga per tonnya. Penyerahan modal uang tunai sejumlah 650 juta. Ya, sama 2 tahap. Waktu penyerahan perjanjian sama dengan yang akad pertama atau salam pertama. 2 tahap 3 bulan sebanyak 50 ton, 2 September dan 2 Desember. Dan jaminannya Bank Syariah Murni harus menyerahkan jaminan ya kepada KUD dan secara berupa apa? Berupa tanah dan kendaraan yang nilainya 700 juta. Syarat pembayaran ya, jadi dilunasi pada saat akad ditantangani. Dari uang dari PT BTR tadi, begitu Bank Syariah Murni melakukan akad dengan KUD Adil Sejahtera, maka langsung dibayarkan uangnya ya, pada saat akad ditandatangani. Dan ada ketentuan denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan 2% dari nilai produk belum diserahkan. Ya. Jadi kalau petaninya lalai di sini atau kalau dia ada sejahtera lalai, maka di sini harus membayar denda 2%-nya kepada Bank Syariah Murni ya. Berarti 2% dari 650 juta ya. Ya, berarti dendanya adalah 13 juta ya. Karena 6,5 dari 2%. Ya. 13 juta. Itu nanti kalau terjadi kelalaian yang sengaja. Berikutnya
Bagaimana penjualan transaksi salam ya? Transaksi salam pada saat akad disepakati ya. Nah, ini diatur dalam ketentuannya. Pada saat akad disepakati pembelian syaratkan itu sudah membayar modus salam secara lunas. Ya, di sini ketentuannya kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal usaha salam yang diterima. Ini diatur dalam paragraf 17 PSAK 103. Nah, bagaimana? Ya, kalau terjadi ya transaksi akad pada saat akad disepakati, maka penjualannya adalah pada 1 Juni 2020 pada kas ya, utang salam. Ya. Pada kas utang salam. Ya. Kas pada utang salam. Ya, karena BTR di sini ya, kan pada menerima kas, maka kas pada bank syariah itu dan utangnya bertambah karena utang ya. Uang begitu terima oleh bank syariah murni, maka itu adalah dianggap ya masuk rekening atau kasnya, tapi dianggap sebagai utang ya. Dari mana? Ya dari PT ya. Ya, berikutnya adalah bagaimana pada saat penyerahan modal salam dari bank syariah kepada pemasok atau petani atau tadi KUD ya. Pada KUD tadi, KUD Jaya tadi ya. Ini diatur ya. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Ini diatur pada paragraf 11 PSAK 103. Nah, bagaimana dengan kas tadi ya? Kas atau modal usaha salam diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Ini diatur dalam paragraf 12 PSAK 103. Jadi, kalau misalnya pada 1 Juni Bank Syariah menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar 650 juta ke rekening KUD di bank ya, KUD yang KUD Jaya tadi ya. Maka jumlah saat penyerahan modal salam oleh Bank Syariah kepada KUD sebagai supplier, sebagai masuk atau sebagai kumpulan dari para petani tadi, maka di sini penjumlahnya adalah 1 Juni 2020 piutang salam ya pada kas ya atau rekening nasabah penjual KUD Adil ya, rekening nasabah penjual siapa di sini, yaitu KUD Adil Sejahtera. Jadi begitu uang diserahkan ya, maka di situ terjadi piutang salam 700 juta. Ya, berikutnya bagaimana penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Ya. Ada ketentuan dari paragraf 13 PSA 103, jika barang pesanan sesuai akad maka dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Jadi sini misalnya pada tanggal 1 September 2020 dan 1 Desember 2020, KUD Adil Sejahtera menyerahkan masing-masing 50 ton biji jagung manis hibrida kualitas 2 sebagaimana disepakati dalam perjanjian salam. Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak. Ya, jadi nilainya itu nggak turun ya, ternyata nilainya tetap sama. Nilai dari 50 ton biji jagung mungkin hibrida itu tidak turun ya. Artinya sesuai dengan nilai pasar. Dan otomatis nilainya sesuai dengan nilai kontrak yang disepakati di awal ya. Yaitu 50 ton kali 6.500.000 per ton. Maka hasilnya adalah nilainya 325 juta rupiah.
Maka jumlah atau saat penyerahan produk salam dari KUD kepada Bank Syariah Murni ya, jadi tas 1 September ya, karena ingat lupa kok ada 2 jumlahnya, karena ingat tadi 2 kali 2 tahap ya, 2 tahap penyerahannya ya, ada 2 tahap. Jadi 100 ton itu diserahkan 50 ton pada 1 September, itu tahap pertama, dan berikutnya pada 1 Desember 50 ton, itu tahap yang kedua. Maka jelas karena 2 tahap ya, kalau totalnya kan 150 juta ya, tapi diserahkan dalam 2 tahap nilai dari biji jagung tadi. Nah, seperti ini 1 September 2020 persediaan produk salam pada piutang salam sebesar 325 juta. Yang 1 Desember 2020 persediaan produk salam pada piutang salam sebesar 325 juta. Nah, ini ya berikutnya, bagaimana kalau itu penyerahan barang salam dari Bank Syariah yang sudah terima dari KUD tadi untuk diserahkan kepada nasabah atau pembeli. Ada ketentuannya diatur dalam paragraf 19 PAK 113. Ingat, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jadi utangnya itu, utang dari Bank Syariah itu akan berkurang atau akan dihentikan pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Pada saat penyerahan kepada pembeli berakhir. Jadi selisih antara perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Ingat, tadi dijualnya kepada pembeli atau muslam itu adalah 700 juta. Ya. Sementara KUD ada setera ya, menjual produknya kepada Bank Syariah Murni hanya sebesar 650 juta, karena memang Bank Syariah Murni sepakat ya, mensyaratkan saya mau beli barangnya kalau itu harga, mau beli bijinya jagung tadi senilai, hanya mampu senilai 650 juta. Lah berarti kan ada selisih 50 juta, 3 juta dengan 1 juta. Nah, kebetulan di sini barang salam dari Bank Syariah sebagai muslam ilaih kepada nasabah beli sebagai muslai itu adalah sebesar 700 atau 700 juta nilainya, ya, 100 ton dengan nilai ya, 100 ton dengan nilai 700 juta. Dan kualitas dengan harga sesuai dengan kesepakatan antara Bank Syariah dan KUD Adi Sejahtera. Ya, ingat diserahkannya itu 2 tahap ya. Ya, 1 tahap 50 ton, tahap yang kedua 250 ton dengan masing-masing nilainya 325 juta. Maka Bank langsung mengirim produk salam ke gudang milik PT BTR pada tanggal 2 September 2020 dan 2 September 2020 pada kuantitas dan kualitas sesuai dengan kesepakatan. Jadi bisa Anda lihat ini adalah jurnal pengirimannya barang kepada pembelinya ya, PT BTR ya. Ya, berarti bagaimana? 2 September ya, utang salam sebesar 350 juta pada persediaan produk salam dan pendapatan bersih salam. Ya, ingat selisihnya tadi ya. Kok dari mana Bapak ini 25 juta? Ingat dari selisih 700 juta dengan 650 juta. Ya. Jadi ini maksudnya begini ya. Tadi 50 juta itu kan didapat 2 tahap. Berarti nanti yang ini selisih 350 juta, ini kan berasal dari 700 juta tadi. Yang ini kan dari 650, tapi kan ini bayar pada tahap bulan September. Ini selisihnya. Itu pendapatan bersih dari pihak bank. Ya.
Pada 2 Desember dikirim 50 ton yang kedua ya dengan nilai 350 ya kepada PT BTN. Berarti utang salam kepada Berjalan Produk Salam sebesar Berjalan Produk Salam dan Dapat Salam masing-masing 350 juta dan 25 juta. Ya. Dan mohon maaf, ini sebelum waktunya berakhir, ini ada tugas dari Anda, ya. Ini sama ya dengan kronologis tadi ya. Cuma hati-hati di sini ada penyerahan modal kepada pihak atau salam kedua ya atau pihak pemasok supplier itu ada ya uang tunai sekaligus peralatan nilai sebesar 30 juta. Ya, ini hati-hati ya. Ini tugas Anda nanti dikirim di Google